susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Adakah hatimu sarang, jiwa ragamu lelah? Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang bakar. Ia mau menghibur kita atas doa padanya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan serta yang mengasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam persekutuan doa pagi GKI Gatot Subroto Purwokerto. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami yang tiada putusnya. Engkau yang selalu hadir, Engkau yang selalu ada mendampingi kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau membaca bagian dari firman Tuhan sebelum kami beraktivitas di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, menguasai kami dengan Roh Kudus, sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Dan secara khusus untuk hamba-Mu ini Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Kita akan membaca dari surat Paulus kepada Timotius, 2 Timotius pasal 4 ayat 16 dan 17. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini tema yang saya akan bawakan adalah ditinggalkan sendirian. Pernahkah saudara ditinggalkan sendirian? Di saat saudara sangat membutuhkan orang lain, membutuhkan kehadiran orang lain, membutuhkan dukungan orang lain, baik itu dari keluarga, teman, ataupun mungkin juga rekan pelayanan kita. Nah, bagaimana perasaan kita, perasaan saudara ketika ditinggalkan dan tidak seorang pun berada di sisi saudara? Bacaan kita tadi menggambarkan atau menyampaikan bagaimana
yang dialami oleh Paulus saat pembelaannya yang pertama dan pada waktu sidang pengadilan atas dirinya dilaksanakan. Tidak ada seorang pun yang membantu Paulus. Tidak ada seorang pun yang mendampingi Paulus. Bahkan Paulus mengatakan semuanya meninggalkan aku. Artinya Paulus ditinggalkan sendirian untuk menghadapi beban pembelaan yang harus dijalaninya, pengadilan atas dirinya. Di saat Paulus sangat membutuhkan orang untuk membantunya, di saat dia membutuhkan dukungan, tetapi tidak ada seorang pun yang membantu. Dan saat ia butuh teman yang mendampinginya, yang menguatkannya, justru semuanya meninggalkan dia. Mungkin ketika kita kaya raya, punya posisi yang tinggi, jabatan yang tinggi, punya relasi pejabat-pejabat pemerintahan yang sangat luas, mungkin banyak orang akan datang kepada kita yang mau berteman, yang mau bersama-sama dengan kita. Namun ketika kita jatuh miskin, kita bangkrut, kita kehilangan harta benda kita kehilangan kedudukan, jabatan, posisi. Mungkin satu persatu orang yang tadinya mendekat kepada kita mulai mengundurkan diri, menjauh dari kita, meninggalkan kita. Bahkan mungkin anggota keluarga kita pun melakukan hal yang demikian. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Saudaraku, rupa-rupanya mereka bukan menjadikan kita sebagai teman, sebagai sahabat, tetapi mereka punya kepentingan. Karena kita pada saat punya kedudukan, posisi jabatan yang tinggi, dan relasi dengan pejabat-pejabat pemerintahan yang begitu luas, mereka diuntungkan. Mungkin juga mereka menginginkan uang dan harta kekayaan kita dengan bersahabat, berteman baik dengan kita. Namun ketika kita sudah tidak pada posisi jabatan atau kekayaan yang kita miliki sudah habis, mereka semua meninggalkan kita. Saudaraku, ternyata tidak ada teman atau sahabat yang sejati, ataupun sulit untuk didapatkan. Bahkan anggota kerabat keluarga pun kita sulit mendapatkannya. Juga di dalam pelayanan di gereja bisa terjadi kita tidak mendapatkannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Paulus ditinggalkan oleh teman-temannya, rekan pelayanannya, semuanya meninggalkan dia. Di saat dia membutuhkannya, ada satu hal yang menarik dari sikap Paulus terhadap teman-temannya yang meninggalkannya, yaitu dia mendoakan mereka. Paulus mendoakan mereka agar jangan ditanggungkan kepada mereka atas sikap mereka terhadap dirinya.
Lah mengapa Paulus bisa melakukan itu? Karena Paulus sudah belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana rasanya ditinggalkan? Saudaraku, Yesus ketika berdoa di Taman Getsemani, dia mengajak 3 orang murid yang dikasihinya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Tujuannya apa? Untuk mendampingi dia, menguatkan Yesus untuk berjaga-jaga dan berdoa. Tapi apa yang terjadi di saat pergumulan Tuhan Yesus yang begitu berat, yang harus dia hadapi, dan dia butuh murid-muridnya, orang-orang yang dekat dengannya, untuk hadir, menguatkan, meneguhkan. Namun apa yang terjadi? Meskipun secara fisik mereka ada bersama-sama dengan Yesus di Taman Getsemani, tapi sesungguhnya Yesus tidak merasakan kehadiran mereka. Yesus merasa ditinggalkan sendirian, menanggung beban yang harus dipikulnya. Kenapa? Karena ketiga murid yang dikasihinya ini tertidur pulas. Padahal Yesus meminta mereka untuk berjaga-jaga dan berdoa. Saudaraku, Paulus bukan hanya mendoakan orang lain, murid-muridnya atau rekan pelayanannya. Tetapi kita bisa melihat bahwa dia mendoakan meskipun dia dikecewakan. Dia tidak marah, dia tidak sakit hati. Karena dia sudah belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Di mana Tuhan Yesus pun pernah merasakan ditinggalkan. Lalu bagaimana Paulus juga bisa mendoakan orang-orang yang sudah mengecewakan dia? Paulus pun belajar dari Yesus. Bagaimana Yesus harus menderita, dan ketika disalib, orang-orang yang menolaknya, orang-orang yang membuat dia menderita, dicerca, dihina, bahkan prajurit-prajurit yang menyalibkannya. Tuhan Yesus mendoakan mereka yang dikatakannya kepada Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudaraku, Paulus telah belajar dari Yesus sendiri. Dia sudah mengalami penderitaan yang begitu berat. Dan Paulus pun mengalaminya, ditinggalkan. Di saat Paulus sangat membutuhkan kehadiran mereka. Di saat Paulus membutuhkan dukungan mereka. Baik secara moral maupun kehadiran mereka. Di sini kita bisa melihat bagaimana Paulus tidak mengandalkan manusia, tidak mengandalkan rekan-rekan sepelayanannya untuk mendukungnya meskipun dia ditinggalkan. Tapi kita bisa lihat bahwa di saat pergumulannya itu dia justru mendoakan orang-orang yang meninggalkannya. Tetapi dia dengan yakin mengatakan, meskipun teman-teman sepelayanannya meninggalkan dia, tetapi Tuhan tidak meninggalkan dia. Bahkan dikatakan, tetapi mendampinginya dan menguatkannya. Saudaraku, ketika kita punya banyak teman dan sahabat, ternyata
belum tentu mereka adalah teman atau sahabat yang sejati. Mereka bisa datang dan pergi dalam situasi dan kondisi tertentu. Hanya satu sahabat kita yang sejati, yaitu Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan di saat semua orang meninggalkan kita, Yesus ada di samping kita, mendampingi dan menguatkan kita. Sehingga kita dapat menjalani dan melewati segala pergumulan hidup kita. Yang terberat sekalipun, kita bisa lewati karena Tuhan Yesus mendampingi dan menguatkan kita. Saudaraku, jangan pernah merasa sendirian saat ditinggal oleh teman, sahabat, atau siapapun. Karena Tuhan Yesus senantiasa ada untuk mendampingimu, menguatkanmu, dan menyertaimu. Yesus adalah sahabat yang sejati. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan doa-doa syafaat kita setelah kita bersama-sama mendengarkan renungan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik. Engkau yang menguatkan, mendampingi, dan menyertai kami di dalam segala persoalan hidup yang kami hadapi. Bahkan masalah persoalan yang terberat sekalipun, Engkau tidak sekalipun meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Sahabat, teman, kerabat mungkin bisa meninggalkan kami, tetapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami, karena Engkau adalah sahabat yang setia bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama-sama pada saat ini. Dan saat ini kami bawa doa-doa syafaat kami percaya Engkau juga mau mendengarkan pergumulan bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah begitu banyak kontroversi, keputusan, dan juga hal-hal yang tidak berpihak kepada rakyat. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan yang sudah memilih mereka, Tuhan juga yang akan memberikan hati dan juga pikiran, dan Tuhan memberikan hikmat, akal budi kepada mereka, sehingga mereka melakukan tugas tanggung jawab dengan takut akan Tuhan. Kami serahkan Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, segenap kabinet, dan juga semua aparat kepolisian, TNI, dan juga aparat-aparat hukum semuanya Tuhan. Pakai supaya mereka dapat melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan. Dan kebenaran ditegakkan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan memimpin dan menyertai bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu. Kiranya Tuhan memberkati gereja-gereja yang ada di Indonesia, di seluruh dunia, supaya gereja-Mu bertumbuh dan berkembang. Bukan hanya bertumbuh di dalam jumlah, tetapi juga bertumbuh di dalam iman. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati setiap pelayanan gereja-Mu. Hamba-hamba Tuhan yang melakukan tugas panggilannya, Tuhan berkati. Saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, mereka yang ada di dalam pergumulan, baik itu kesehatan,
masalah keuangan, masalah keluarga, pergumulan studi, pergumulan dalam pasangan hidup, dan juga masalah-masalah yang lain. Tuhan berkati supaya semua persoalan hidup kami, seberat apapun, kami mau datang kepada Tuhan, kami mau berserah karena kami tahu hanya Engkau sahabat yang setia, yang sejati, yang selalu mendampingi, menguatkan dan meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk para lansia di dalam keterbatasan mereka. Kami percaya Tuhan juga memberkati mereka di masa tua mereka, tetap mereka dapat menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan berbuah lebat. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kami berdoa juga untuk masa persiapan Paskah. Kami menjalani masa Prapaskah. Kami percaya Tuhan juga yang meneguhkan kami melalui ibadah-ibadah Prapaskah. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, kiranya Tuhan memberkati kehidupan Bapak Ibu di dalam perjalanan hari ini, di dalam berkarya dan melayani. Tuhan Yesus memberkati.